Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini kita akan mereview film inspiratif berjudul Hiki yang telah rilis pada tahun 2018 lalu. Film yang diperankan oleh Rani Mukherjee sebagai Naina Mathur ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengubah kelemahannya yang paling menakutkan menjadi kekuatan terbesarnya. Setelah beberapa wawancara dan banyak penolakan, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya sebagai seorang guru penuh waktu di salah satu sekolah elit di kota. Dia sangat bahagia, walaupun dia juga menyadari bahwa kelas yang ditugaskan kepadanya terdiri dari siswa pemberontak dan nakal yang susah diatur. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Naina Mathur, merupakan seorang guru yang mengidap sindrom Tourette, yaitu kelainan saraf neurologis yang menyebabkan penderitanya mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan tanpa bisa dikontrol. Dari kecil dia selalu dipindahkan dari sekolahnya karena mereka merasa terganggu dengan suara cegukan. Untungnya, ibu dan adiknya selalu menyemangatinya. Sayangnya ayahnya, Prabakar Mathur, meragukan kemampuannya menjadi seorang guru. Dia mencarikan pekerjaan yang lain untuknya, namun Naina selalu menolak. Setelah mengalami penolakan demi penolakan selama 5 tahun, Naina akhirnya diterima di sekolah St. Nokers, salah satu sekolah elit di kotanya. Kepala sekolah bertanya tentang motivasi Naina menjadi guru. Dia menjawab, "Saat masih kecil, ini adalah sekolah ke-13 yang akhirnya menerimaku sebagai seorang murid. Seperti biasa, aku selalu mendapat perlakuan buruk dari para siswa, bahkan para guru juga membenciku. Namun kepala sekolah yang bernama Pak Han telah memberi cahaya dan semangat dalam hidupku." Di depan teman-teman dan para guru, dia membelaku dan berjanji akan memperlakukanku sama seperti orang normal lainnya. Dari saat itu, cita-citaku menjadi guru semakin membara. Aku ingin meneruskan kebaikan Pak Han, oleh sebab itu izinkan aku membuktikannya. Melihat kegigihan Naina, kepala sekolah pun memberinya kesempatan. Thank you, sir. Thank you. Dia ditugaskan untuk menjadi wali kelas 9F yang hanya berjumlah 14 siswa. Di hari pertama dia mengajar, dia sengaja mengintip sebenarnya seperti apa murid 9F itu. Dia mendapati murid-muridnya yang ternyata sangat rusuh dan susah diatur. Mereka bahkan melakukan taruhan bahwa pasti guru barunya itu tidak akan bertahan dalam sehari. Saat masuk kelas, dia memperkenalkan diri dengan cegukannya dan tentunya ditertawai muridnya. Naina Mathur, Setelah itu, dia pun mengabsen mereka. Ini adalah Atis, siswa yang paling resek di kelas. Kalau sebelahnya, ini Kilam. Dia teman dekat Atis yang sukanya ngikut-ngikut aja. Ini Aswin, dia punya bakat rapper. Sedikit resek, tapi sebenarnya baik. Ini Arundhati, sebenarnya dia cewek pintar, tapi resek juga. Kalau ini Ravinder, si dalang taruhan. Naina lalu memberinya 100 rupiah dan ikut taruhan untuk dirinya sendiri jika dia berhasil bertahan di sekolah itu. Hari-hari Naina mengajar, dia lewati dengan penuh warna. Di mana setiap harinya ada saja kejutan dari murid nakalnya itu. Naina mencoba mencari informasi tentang siswa 9F tersebut melalui penjaga sekolah. Ternyata siswa kelas 9F itu dulunya anak sekolah negeri yang berada di sebelah sekolah Notker's. Karena alasan tata kota, sekolah negeri tersebut digusur dan lahannya oleh kota Madhya diserahkan ke sekolah Notker's dengan perjanjian. Anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri tersebut harus diterima di sekolah St. Nokers. Pada awalnya tidak mudah bagi anak-anak itu untuk beradaptasi, karena kebanyakan siswa St. Nokers adalah anak-anak orang kaya. Sedangkan anak 9F itu hanyalah anak miskin yang hidup kekurangan. Mereka disisihkan. Dan inilah yang membuat anak kelas 9F ini melakukan perlawanan. Mereka dengan sengaja membuat kekacauan, terutama dengan anak kelas 9A, yang menjadi kelasnya para siswa pintar dan kaya. Naina terus-terusan mendapat perlakuan buruk dari muridnya. Bahkan saking jahilnya, mereka memasang poster terima pijat panggilan untuk Naina. Semua yang mereka pelajari, Naina yang akan menjadi kelinci percobaannya. Mereka membuat kapur dari bubuk korek api, lalu mencampurnya dengan beberapa zat,
Dan jika digoreskan ke papan tulis, dia akan menimbulkan api. Pak Wadia, guru 9A selalu mengejek Naina. Dia pun selalu menganggap murid-murid 9F tidak pantas belajar di St. Nokers. Dia pun bertanya, jadi apa kau masih sanggup menghadapi 9F? Naina hanya tersenyum dan menjawab, siswa kelas 9F tidak seburuk yang Anda kira, Pak. Hingga suatu ketika siswa 9F yang gak ada akhlak ini mencoba menjahili gurunya dengan mencampurkan nitrogen cair. Hal ini menyebabkan ledakan ringan yang menghancurkan kaca jendela kelas. Akibatnya, murid-murid kelas 9F dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Pak Wadia menyarankan kepala sekolah untuk mengeluarkan semua murid tersebut. Namun Naina mencegahnya dengan mengaku kalau hal tersebut adalah ulahnya. Kepala sekolah menanyakan mengapa Naina melindungi kesalahan mereka. Dia pun memberi alasan bahwa lelucon tersebut membutuhkan banyak pemikiran dan perencanaan. Itu artinya 9F sudah mulai berpikir tentang pelajaran kimia. Dia lalu meminta waktu 4 bulan sampai akhir semester untuk membuktikan kemampuan mereka. Jika gagal, maka keputusan ada di tangan kepala sekolah. Dan kepala sekolah pun setuju. Merasa sangat bersalah, siswa 9F menjadi diam. Naina berusaha menyadarkan muridnya bahwa yang mereka lakukan itu membuat mereka semakin tidak dianggap oleh sekolahnya. Sekolah hanya memberi mereka kesempatan berubah dalam waktu 4 bulan sampai semester akhir. Lalu Naina menantang muridnya, jika mereka ingin berubah menjadi lebih baik, mereka harus datang besok jam 9 pagi. Jika mereka tidak datang, Naina akan memberikan surat pengunduran dirinya kepada kepala sekolah pada pukul 9:10 menit. Keesokan hari, Naina menunggu anak muridnya datang dengan perasaan cemas. Hingga jam 9 pun lewat. Di saat merasa putus asa, semua murid akhirnya datang ke sekolah. Lavender mengakui kekalahannya dan mengembalikan uang taruhan. Dan akhirnya pembelajaran pun bisa dimulai. Setiap tahunnya, St. Nokers memberikan penghargaan untuk siswa yang berprestasi di bidang akademik. Dan penerima lencana siswa berprestasi selalu didapatkan siswa kelas 9A. Naina menyemangati murid-muridnya agar tahun depan mereka bisa mendapat lencana siswa berprestasi. Tapi 9F merasa ketidakadilan selalu menimpa mereka. Para guru juga tidak akan rela jika 9F memenangkan lencana. Oleh karena itu, Naina menemui kepala sekolah, memohon agar kelas 9F bisa mengikuti kompetisi dan berkesempatan mendapat lencana. Lagi-lagi Pak Wadia tidak percaya akan kemampuan siswa 9F. Dia menganggap kelas 9F tidak pantas bersaing di kompetisi dengan kelas lain. Dia menantang Naina. Jika anak muridnya bisa mendapatkan nilai di atas 90, dia sendiri yang akan menyematkan lencana tersebut. Dengan optimis, Naina meminta Pak Wadia untuk mempersiapkan lebih dari 1 lencana untuk murid 9F. Keesokan harinya, sekolahan mengadakan pertemuan wali murid. Semua orang tua siswa datang kecuali orang tua kelas 9F. Hal tersebut membuat Pak Wadia menyindir Naina. Dia berkata, bukannya Anda mengajar di halaman kan? Kalau gitu, mungkin kau bisa menemui wali murid di rumah mereka masing-masing. Bukannya tersinggung, Naina malah berterima kasih kepada Pak Wadia karena sudah memberinya ide brilian. Dia pun bergegas menemui wali murid di rumah mereka. Sesampainya di sana, Naina bertemu dengan Ravinder dan melihatnya pandai bermain judi. Tapi polisi segera mengejar Ravinder dan kawannya. Lalu Naina bertemu Tara dan Arundhati. Dan akhirnya dia tahu, orang tua mereka sangat sibuk mencari air untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, wali murid yang lain, alasan mengapa orang tua murid 9F tidak datang ke sekolah, karena mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. हवाई जहाज में मैं सामान चढ़ाता हूँ अपनी शगुफ्ता भी हमारे बच्चों को मौका मिले वो करने के लिए Bahkan murid-muridnya ikut membantu pekerjaan orang tua ketika sekolah libur. Lanjut cerita, setelah mengetahui keadaan para murid, Naina menjadi lebih semangat membantu siswa kelas 9F mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah. Dia memanggil Ravinder
dan takjub dengan kecerdasan matematikanya. श्रुति अगर तुम ये हम सबको सिखा दो तो 1,20,000। Ravinder berhasil menyelesaikan hitungan rumit lebih cepat dari kalkulator. Bobby bertanya, dapat apa Ravinder dari belajar, Bu? Paling cuma ijazah. Lulusan terbaik dari kampung kita saja hanya menjadi penjual panci. Naina menjawab, aku tidak menyuruhmu menjadi penjual panci, tapi menjadi pejudi legal bertaraf internasional. Siapa tahu Ravinder bisa menjadi pialang saham handal. Kilam yang bekerja di bengkel mobil, sangat pandai fisika. वो फटाफट घूमता है। That's physics. Tamanah si tukang masak sangat pandai kimia. Begitu juga dengan yang lain, mereka punya keahlian masing-masing. Hanya saja kelemahan mereka adalah selalu menyalahkan keadaan. Naina meminta seluruh siswa untuk menuliskan ketakutan terbesar dalam hidup mereka dalam selembar kertas. Lalu Naina menyuruhnya membentuk pesawat kertas dan mereka terbangkan. Mulai saat ini, ketakutan itu harus menjadi kekuatan kalian, bukan malah kelemahan. Lepaskan mereka dan kalian akan terbang bersamanya. Semenjak itu, mereka tambah bersemangat untuk belajar. Naina mengajar dengan metode yang berbeda. Dia mengajar sambil mempraktekkan teorinya. Hal tersebut mampu membuat anak muridnya merasa senang. Bahkan anak-anak kelas 9A pun merasa iri dengan kelas 9F yang bisa belajar sambil bersenang-senang. Natasha, salah satu murid andalan 9A, mengajak Atis dan teman-temannya untuk melihat proyek sains miliknya. Namun, Akshay malah menghina mereka, menganggap mereka tidak paham tentang proyek sains miliknya. Tetapi ternyata anak-anak 9F malah memberi saran kepada Akshay dan memecahkan beberapa permasalahan proyek mereka. Saat Atis hendak memberikan lem yang biasa dia pakai di tambal ban sepeda kepada Natasha untuk merekatkan sesuatu, Pak Wadia tiba-tiba datang dan mengusir kelas 9F. Sebelum itu, dia menghina Atis yang berusaha membantu Natasha. Dia merendahkan Atis yang hanya bekerja di tambal ban dan membatasinya untuk bermimpi, hingga membuat Atis menangis karenanya. Ketika di perpustakaan, Atis menghina Akshay dan membuat Akshay marah. Mereka pun bertengkar. Naina mencoba melerai mereka, namun Atis tidak terima. Dia merasa Naina malah membela Akshay, membuat Atis marah dan menghina Naina. Naina hampir menampar Atis, namun dengan tegas dia menyuruh Atis dan Akshay kembali ke kelasnya. Di ruang guru, Pak Wadia menyarankan bahwa Naina seharusnya menampar Atis, karena menurutnya kelas 9F pantas menerima tamparan. Bahkan mereka pun tak layak menjadi murid. Naina menjawab, asal Anda tahu Pak Wadia, tidak ada murid yang buruk, yang ada adalah guru yang buruk. Aku masih guru mereka, dan mereka masih muridku. Lanjut cerita, akhirnya kelas 9A mempresentasikan proyek yang sudah mereka bangun 6 bulan lamanya di depan para guru. Namun tiba-tiba, proyek itu meledak dan hancur. Pak Wadia menyelidiki kasus tersebut dan mendapatkan bukti bahwa Atislah dalam kekacauan ini. Pak Wadia menanyakan siapa saja yang terlibat selain Atis. Lalu semua anak 9F pun mengaku ikut andil dalam hal tersebut. Akibatnya, kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan kelas 9F karena tindakan mereka kali ini tidak dapat ditolerir lagi. Naina sekali lagi meminta kesempatan untuk anak muridnya dan berjanji bahwa kelas 9F bisa lulus ujian. Jika mereka dikeluarkan, Naina mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Kepala sekolah pun setuju memberikan kesempatan terakhir untuk Naina dan 9F. Namun Naina tidak dapat mencegah penangguhan anak 9F. Mereka dilarang masuk ke sekolah hingga ujian tiba. Dengan perasaan sedih dan putus asa, Naina memberitahu keputusan kepala sekolah kepada muridnya, lalu pergi meninggalkan mereka dengan mengatakan, "Lagi pula kalian sudah tidak membutuhkanku lagi, jadi aku akan pergi. Semoga kalian sukses."
Atis pun merasa senang karena dia bisa menyingkirkan gurunya yang gagap itu. Namun Aru berusaha menyadarkan kesalahannya. Dia tidak hanya menghancurkan proyek 9A, tapi Atis juga merusak kepercayaan Bu Naina dan merusak kelas 9F. Dia berkata, setidaknya beliau hanya gagap di mulut, tapi kau gagap di hatimu. Naina menangis dan merasa gagal menjadi guru. Bersamaan dengan itu, Atis menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada teman-temannya. Naina sedang bersantai di kafe milik keluarganya. Saat ayah hendak menghibur Naina yang sedih, Atis dan teman-temannya datang menemui Naina. Mereka merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya. Naina adalah petunjuk bagi mereka. Tanpa dia, mereka pasti akan kehilangan arah. Mereka memohon agar Naina bersedia mengajar mereka kembali. Dan Naina pun terenyuh dan segera memaafkan mereka. Naina pun mulai mengajar muridnya di rumah. Setiap hari, mereka belajar dengan tekun agar bisa lulus ujian. पहले दिखाई देती है, फिर सुनाई देती है. Because light travels. Ketika itu, Samshel, penjaga sekolah, memberikan bocoran soal IPA dan matematika. Karena Atis dan Kila merasa tidak mampu, mereka pun menerimanya. Lalu mereka memberitahu teman-temannya. Namun teman-temannya malah marah dan menolak ide dari Atis. तू पागल हो गया है. Singkat cerita, ujian sekolah pun tiba. Atis dan Kilam kaget karena soal ujian sangat berbeda dengan soal yang diberikan Pak Syamsyal. Tapi seluruh siswa berusaha menjawab soal ujian tersebut. Setelah ujian selesai, semua siswa kelas 9F berhasil lulus. पास हो गया बाय मैं भी पास हो गया Bahkan Arundhati menjadi juara paralel. Namun Naina terkejut mendapati kabar bahwa murid kelasnya lulus karena melakukan kecurangan. Syamsyal menjadi saksi sekaligus pelakunya, sehingga murid 9F akan di-DO dari sekolahan. Murid kelas 9F merasa sedih. Dia menjelaskan kepada Naina bahwa mereka tidak melakukan kecurangan tersebut. Naina pun percaya, sebab jika mereka semua curang, mereka akan menjadi juara paralel. Naina sangat sedih, karena dia terancam kehilangan pekerjaannya. Lebih penting lagi, siswa 9F akan kehilangan masa depannya. Ayah mencoba menenangkan Naina. Dia meminta maaf kepadanya karena perlakuannya selama ini. Ayah merasa bangga kepada Naina karena kerja kerasnya mendidik anak muridnya itu. Ayah berkata, "Besok, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kebenaran akan selalu muncul saat dibutuhkan, nak." Mendengar itu, Naina pun memaafkan ayahnya, dan hal itu membuat ibu dan adiknya merasa bahagia. Keesokan harinya, Akshay memberitahu kepada Pak Wadia bahwa dia yang telah memberikan soal bocoran palsu ke Pak Syamsyal untuk diberikan ke Atis dan teman-temannya. Dia bermaksud agar kelas 9F mempelajari soal yang salah, tapi tanpa diduga, mereka malah menjawab pertanyaan dan lulus. Dia merasa telah memenangkan pertarungan menyingkirkan 9F. Mendengar hal tersebut, Pak Wadia menyadari bahwa kelas 9F tidak curang. Dia merasa gagal menjadi guru karena membuat muridnya menjadi jahat. Ketika upacara penyematan lencana perfect, kepala sekolah mengumumkan bahwa kelas 9F akan dikeluarkan dari sekolah. Dan Pak Wadia disuruh naik ke panggung untuk mengatakan alasannya. Namun tak disangka, Pak Wadia menyelamatkan 9F dengan mengatakan, "Setelah 20 tahun menjadi guru, aku baru mengerti ada hal yang lebih sulit daripada menjadi guru adalah murid. Jika murid salah mempelajari sesuatu, dia akan kehilangan nilainya dan tak lulus. Tapi jika guru salah mengajari sesuatu, dia tak akan kehilangan apapun. Aku juga mengajari kalian kalau 9F tak cukup bagus dan tak layak untuk Saint Knockers. Hingga aku memberi soal bocoran palsu supaya 9F mempelajari soal yang salah dan gagal dalam ujian. Bukan mereka orang yang gagal, tapi karena aku yang ingin menjadikan mereka orang gagal." Lalu dia meminta Naina dan semua murid 9F segera naik ke panggung.
Dia meminta Naina menyematkan lencana perfect kepada muridnya yang menjadi juara paralel. Pak Wadia pun berkata kepada Naina, "Ada benar, tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk." Naina menemui Pak Wadia karena yakin dia tidak mungkin melakukan hal itu. Pak Wadia hanya mencontoh Naina yang sama-sama melindungi kesalahan muridnya. Naina menyemangati Pak Wadia kalau sekolah mereka masih bisa mengikuti sains nasional untuk yang ketiga kalinya. Lalu Atis bersama teman kelas 9 lainnya menunjukkan karya sains mereka ke Pak Wadia. Proyek Sains Fair berhasil dibangun kembali dan mereka berhasil memenangkan kompetisi nasional. Naina akhirnya menjadi guru tetap di sekolahan tersebut. Dan sekarang tidak ada lagi perbedaan kasta murid. Semua sama dan mereka saling akur. Setelah 25 tahun mengabdi dan mendapat banyak penghargaan, akhirnya Naina pensiun dari jabatan gurunya. Di akhir cerita, semua murid kelas 9F yang diajar dahulu kini telah sukses dan memberikan ucapan selamat untuk guru kesayangan mereka. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.